Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, tanah para satria yang sedang dilanda duka. Di balik kemegahan pendopo, rakyat menjerit karena upeti yang mencekik di tengah paceklik. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah legenda. Seorang perampok yang ditakuti para pejabat, namun dicintai rakyat jelata. Namanya menjadi buah bibir di setiap pasar dan sudut desa, Lokajaya. Tapi siapakah sebenarnya di balik topeng sang berandalan ini? Ternyata, dia adalah putra mahkota yang membuang darah kebangsawanannya demi sebuah keadilan. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Raden Mas Said, putra dari Tumenggung Wilatikta, penguasa Tuban, tidak bisa tidur tenang. Dari balik jendela kamarnya yang mewah, ia mendengar isak tangis rakyat yang dipaksa menyerahkan lumbung padi terakhir mereka untuk upeti ke kerajaan pusat. Sang ayah, yang terikat oleh loyalitas politik, tidak bisa berbuat banyak. Ayah, apakah hukum harus lebih tajam kepada mereka yang kelaparan daripada mereka yang kekenyangan? Tanya Said suatu sore. Tumenggung Wilatikta hanya bisa menghela napas. Ini urusan negara. Said, kamu masih terlalu muda untuk memahami kerumitan kekuasaan. Ketidakpuasan itu membakar jiwa muda Said. Ia melakukan tindakan nekat. Membongkar gudang kadipaten secara dayam-dayam dan membagikan bahan pangan kepada rakyat miskin. Namun, aksi heroiknya tertangkap basah. Ia dihukum, dipukul, dan akhirnya diusir dari istana oleh ayahnya sendiri. Sejak hari itu, Raden Mas Said mati, dan lahirlah Lokajaya. Said memilih hidup di hutan Jatiwangi. Ia mengorganisir sebuah kelompok kecil untuk merampok para pejabat korup dan bangsawan kikir yang melintasi jalur Tuban. Ia tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. Semua hasil rampokan diletakkan secara misterius di depan pintu rumah warga yang kelaparan saat fajar menyingsing. Namanya berubah menjadi momok menakutkan. Lokajaya sang penguasa wilayah yang jaya. Said berubah menjadi sosok yang dingin. Ia tak segan menghunus pedang jika ada pengawal upeti yang melawan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh emas dan perak. Ia merasa apa yang dilakukannya benar. Namun nuraninya terus bertanya, apakah cara yang kotor bisa membersihkan kotoran? Suatu sore yang berkabut di pinggiran hutan, Lokajaya sedang mengintai mangsa berikutnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua renta berjalan sendirian dengan tongkat kayu yang nampak berkilau di bawah sinar matahari. Pria itu menggunakan jubah sederhana, namun langkah kakinya seolah tidak menyentuh debu tanah. Lokajaya melompat dari persembunyiannya. Berhenti orang tua, serahkan tongkatmu dan apapun yang kau bawa, gertaknya sambil menghunus keris. Pria tua itu berhenti. Ia menatap Lokajaya dengan tatapan yang sangat tenang, seolah-olah keris di lehernya hanyalah sebatang ranting kayu. Pria itu adalah Sunan Bonang. Kenapa kau ingin merampokku, anak muda? Tanya Sunan Bonang lembut. Untuk memberi makan mereka yang lapar. Kau tidak lihat rakyat di sana mati karena kemiskinan? Jawab Said dengan nada tinggi. Sunan Bonang tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang meruntuhkan keangkuhan Said. Kau ingin membersihkan pakaian dengan air kencing? Kau merampok untuk sedekah. Itu seperti mencuci baju dengan air najis. Allah itu suci, dan ia hanya menerima yang suci. Said tertegun. Kalimat itu menghantam batinnya, lebih keras dari pukulan ayahnya. Sunan Bonang kemudian menunjuk ke sebuah pohon aren di dekat mereka. Jika kau hanya mencari emas untuk membantu mereka, lihatlah pohon itu. Atas izin Allah, pohon aren itu berubah menjadi emas murni di depan mata kepala Said. Buah-buahnya berkilau kuning cemerlang. Said jatuh terduduk. Ia yang selama ini mempertaruhkan nyawa demi beberapa keping perak, kini melihat sebuah pohon emas yang tak terhingga nilainya. Namun, Sunan Bonang justru berlalu pergi, seolah emas itu tak lebih dari sekadar sampah. Said sadar, pria tua ini bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, kedekatan dengan Sang Pencipta. Said mengejar Sunan Bonang dan bersimpuh di kaki beliau.
Ampuni kelancanganku, Tuan. Ajarkan aku ilmu yang kau miliki. Aku ingin keluar dari kegelapan ini. Sunan Bonang berhenti, menatap Said dengan saksama. Menjadi muridku tidaklah mudah. Kau harus meninggalkan egomu, namamu, dan masa lalumu. Jika kau sungguh-sungguh, tunggulah tongkatku ini di pinggir sungai ini. Jangan beranjak sampai aku kembali. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir sungai kali yang sepi, lalu pergi meninggalkan Said sendirian. Waktu adalah ujian bagi mereka yang mencari kebenaran. Di tepi sungai yang sunyi ini, Raden Mas Said bukan sedang menghukum dirinya, melainkan sedang membunuh aku yang sombong. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara. Tubuhnya menjadi satu dengan alam. Sementara jiwanya berkelana, menembus lapis-lapis langit. Penduduk sekitar mulai berbisik tentang adanya patung manusia yang muncul di pinggir kali. Mereka tidak tahu, di dalam gundukan tanah dan lumut itu, sedang terjadi ledakan cahaya makrifat yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya. 3 tahun telah berlalu, sejak Sunan Bonang meninggalkan tongkatnya. Raden Mas Said masih di sana. Ia telah melewati fase di mana rasa lapar menyiksa, fase di mana rasa dingin menusuk tulang, hingga sampai pada fase di mana ia tak lagi merasakan tubuhnya sendiri. Bagi orang awam, ia nampak seperti gundukan tanah yang ditumbuhi semak belukar. Namun, di dalam batin Said, ia sedang bertempur melawan beyang-beyang masa lalunya sebagai Lokajaya. Ia melihat kembali wajah rakyat yang ia bantu dengan hasil rampokan, dan ia menyadari betapa kotornya niat yang dicampur dengan kezaliman. Dalam kesendiriannya, ia terus melantunkan di zikir rahasia dalam hati, hingga frekuensi jiwanya selaras dengan tasbih alam semesta. Suatu ketika, banjir besar melanda sungai tersebut. Air meluap tinggi, menghantam apa saja yang ada di pinggirannya. Namun, ajaibnya, air sungai seolah terbelah saat mendekati sosok Said. Ia tetap tenang dalam semadinya, seolah dilindungi oleh kubah gaib. Inilah asal-muasal julukannya, Sunan Kalijaga, sang penjaga kali. Pada suatu pagi yang berkabut, langkah kaki terdengar mendekat. Sunan Bonang kembali. Beliau berdiri di depan gundukan semak yang menutupi Said. Beliau tersenyum, melihat tongkatnya masih berdiri tegak tanpa ada yang berani menyentuhnya. "Wahai anak muda, bangunlah. Tugasmu menunggu di luar sana." Suara Sunan Bonang lembut, namun sanggup menggetarkan kesadaran Said yang sedang berada di alam malakut. Perlahan, gundukan itu bergerak. Kerak tanah retak, lumut-lumut berjatuhan, dan akar pohon yang melilit tubuh Said terlepas satu persatu. Said membuka matanya. Tatapannya tidak lagi tajam penuh amarah seperti Lokajaya, melainkan teduh dan dalam seperti telaga yang tenang. Ia bersujud di depan Sunan Bonang, bukan karena menghamba pada manusia, tapi karena rasa syukur telah dibukakan pintu kebenaran. "Engkau telah lulus Kalijaga. Engkau telah menjaga tongkat ini. Tapi yang lebih penting, engkau telah menjaga hatimu dari godaan dunia selama 3 tahun ini," ujar Sunan Bonang. Sunan Bonang membawa Said ke sebuah mata air. Beliau memandikan Said, membersihkan sisa-sisa tanah yang melekat di kulitnya. Namun, yang dibersihkan bukan hanya jasad, melainkan ruhnya. Said merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah beban dosa masa lalunya telah luruh bersama aliran air. Setelah mandi, Sunan Bonang tidak memberikan jubah mewah atau serban besar seperti bangsawan Arab. Beliau justru memberikan pakaian berwarna hitam sederhana, kain batik, dan belangkon. "Kalijaga, dakwahmu bukan di atas mimbar yang tinggi. Dakwahmu adalah di tengah rakyat. Masuklah ke dalam budaya mereka, hargai tradisi mereka, dan tanamkan tauhid di dalamnya tanpa mereka merasa dipaksa. Jadilah air yang meresap ke dalam tanah, memberi kehidupan tanpa perlu menonjolkan diri," pesan Sunan Bonang. Kini, Raden Mas Said telah lahir kembali sebagai Sunan Kalijaga. Ia diperkenalkan kepada para wali lainnya di Masjid Agung Demak. Awalnya, beberapa tokoh agama sempat ragu karena latar belakangnya sebagai mantan perampok. Namun, Sunan Bonang menjamin bahwa Said telah mencapai makom tingkatan makrifat yang sangat tinggi melalui ujian riyadah latihan batin yang ekstrim. Sunan Kalijaga mulai menyusun strategi dakwah yang unik. Ia melihat rakyat Jawa sangat mencintai seni, musik,
dan cerita leluhur. Jika ia datang dengan melarang semua itu, rakyat akan lari. Maka, ia mulai memodifikasi wayang kulit. Ia mengubah bentuk wayang yang tadinya menyerupai manusia menjadi bentuk yang lebih artistik dan simbolis untuk menghindari larangan berhala, serta menyisipkan kalimat syahadat di dalam ceritanya. Inilah awal mula lahirnya Lir-Lir dan lakon Jamus Kalimosodo. Dakwah bukan tentang menghancurkan yang lama, melainkan mengisi yang lama dengan ruh yang baru. Sunan Kalijaga memahami bahwa hati orang Jawa tidak bisa dibuka dengan paksaan, melainkan dengan keindahan. Namun, keindahan yang beliau bawa menjadi ancaman bagi mereka yang mendewakan kegelapan. Para dukun santet dan jawara ilmu hitam merasa wilayahnya terancam. Malam ini, di bawah sinar lampu belencong, bukan sekadar cerita wayang yang dipentaskan, melainkan sebuah duel tingkat tinggi antara cahaya kebenaran dan pekatnya sihir kuno. Sunan Kalijaga duduk sebagai dalang. Di depannya, ratusan penduduk desa berkumpul, terpesona oleh cerita yang dibawakan. Beliau tidak menggunakan cerita Ramayana atau Mahabharata versi asli India, melainkan versi yang telah disusupi nilai-nilai Islam. Tokoh Yudhistira digambarkan memegang pusaka Jamus Kalimasada, yang sejatinya adalah perlambang dari dua kalimat syahadat. Rakyat yang tadinya tidak mengenal Allah mulai bertanya-tanya tentang makna di balik cerita tersebut. Tiket untuk menonton pertunjukan beliau pun sangat unik. Bukan uang, melainkan cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai jimat Kalimasada. Namun, di tengah pertunjukan, suasana mendadak berubah. Angin puyuh kecil muncul di tengah penonton. Lampu minyak belencong bergoyang hebat, seolah hendak padam. Bau kemenyan yang sangat tajam menusuk hidung menyeruak, mengalahkan bau bunga melati di sekitar panggung. Dari kegelapan, muncul seorang pria tua berambut putih panjang dengan mata merah membara. Ia adalah Ki Gede Banyubiru, seorang pimpinan para dukun yang disegani di wilayah tersebut. Ia merasa pengikutnya berkurang sejak Sunan Kalijaga datang membawa ajaran baru. "Hentikan permainan bonekamu, Kalijaga!" teriaknya sambil menghentakkan tongkat tengkoraknya ke tanah. "Jika kau benar-benar sakti, seperti yang orang katakan, hadapi kiriman santetku ini." Ki Gede merapal mantra hitam. Seketika, dari udara muncul ribuan jarum beracun dan bola api Rai Banaspati yang melesat menuju arah panggung wayang. Penonton berteriak histeris, mencoba melarikan diri. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang. Beliau tidak menghentikan gerakan wayangnya. "La ilaha illallah," bisik Sunan Kalijaga lembut. Ajaib, jarum-jarum dan bola api yang mendekat ke panggung mendadak berubah menjadi kelopak bunga, mawar dan melati yang jatuh dengan lembut di depan layar kelir. Tak ada satupun yang terluka. Ki Gede yang melihat serangannya dipatahkan dengan begitu mudah, semakin murka. Ia mengubah wujudnya menjadi sosok harimau hitam raksasa yang mengerikan dan melompat menuju panggung. Sunan Kalijaga mengambil sebuah wayang tokoh Bima. Beliau menggerakkan wayang tersebut seolah sedang menghalau serangan sang harimau. Di alam gaib, penonton melihat bayangan raksasa satria bercahaya yang muncul di belakang panggung, menahan terkaman harimau hitam tersebut hanya dengan satu tangan. Setiap kali Ki Gede melancarkan serangan sihir, Sunan Kalijaga membalasnya dengan lantunan ayat suci yang diubah menjadi getaran energi yang melumpuhkan, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyadarkan. Kalah dalam adu sihir, Ki Gede Banyubiru menantang dalam hal ketangkasan, menciptakan senjata. "Jika kau wali Allah, buatlah senjata yang lebih hebat dari keris pusakaku ini, tanpa menggunakan api." Sunan Kalijaga tersenyum. Beliau mengambil sepotong besi mentah, tanpa tungku api, tanpa palu. Beliau hanya memijat-mijat besi panas tersebut dengan jempolnya. Di bawah tatapan mata penduduk yang terbelalak, besi itu melunak seperti lilin di tangan beliau. Sunan Kalijaga membentuk lekukan demi lekukan luk dengan sangat teliti. Hanya dalam hitungan menit, terciptalah sebuah keris indah yang memancarkan aura dingin namun sangat berwibawa. Inilah salah satu karomah beliau dalam menciptakan pusaka sebagai simbol perlindungan diri, bukan untuk kesombongan. Melihat keajaiban itu, Ki Gede Banyubiru jatuh, bersimpuh. Ia menyadari bahwa ilmu hitamnya hanyalah debu di hadapan kekuasaan Allah yang dipancarkan melalui Sunan Kalijaga. Ia membuang tongkat tengkoraknya
dan memohon untuk menjadi pengikut sang wali. Masjid Agung Demak, pusat peradaban Islam pertama di Tanah Jawa, sedang dalam masa penentuan. Para wali songo membagi tugas untuk mendirikan 4 tiang penyangga utama yang melambangkan kekuatan iman. Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati telah menyelesaikan bagian mereka. Namun, saat fajar kemenangan hampir tiba, sebuah masalah besar muncul. 1 tiang jati yang disiapkan ternyata kurang panjang dan tidak cukup kuat. Di tengah kebuntuan itu, Sunan Kalijaga melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Beliau menyusun kepingan sampah menjadi pilar keabadian. Malam itu, suasana di pelataran Masjid Demak terasa tegang. Raden Patah, Sultan Demak pertama, nampak gelisah. Bagaimana mungkin kita meresmikan masjid ini jika 1 tiangnya belum berdiri? Waktu kita tinggal sedikit sebelum subuh tiba, ujarnya kepada para wali. Para wali lainnya telah mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Namun, mencari pohon jati setinggi belasan meter di tengah hutan dalam waktu semalam adalah hal yang mustahil. Sunan Kalijaga yang sedari tadi hanya dia memperhatikan tumpukan sampah kayu atau tatal di sudut area pembangunan, perlahan bangkit. Jangan khawatir wahai Sultan, Allah Maha Kaya atas segala kekurangan hambanya. Ucap Sunan Kalijaga tenang. Beliau mendekati tumpukan serpihan kayu jati, situ sisa pengerjaan tiang sebelumnya. Bagi orang lain, itu hanyalah limbah yang pantas dibakar. Namun, di mata batin sang wali, setiap keping kayu itu menyimpan zikir yang sama kepada Sang Pencipta. Sunan Kalijaga mulai mengumpulkan potenggen-potenggen kayu kecil tersebut. Beliau menyusunnya satu persatu, menumpuknya menjadi sebuah kolom tinggi. Para tukang kayu hanya bisa melongo. Bagaimana mungkin potongan kayu sisa bisa menopang atap masjid yang begitu berat? Bismillah, bisik Sunan Kalijaga. Beliau mengikat tumpukan kayu tatal itu hanya dengan seutas tali rami. Beliau lalu memeluk tumpukan itu sambil melantunkan zikir latif. Seketika, keajaiban terjadi. Kepingan-kepingan kayu itu seolah-olah hidup. Mereka saling mengunci, menyatu, dan mengeras melampaui kekuatan kayu utuh. Serpihan sampah itu berubah menjadi sebuah pilar raksasa yang permukaannya nampak artistik, sebuah mozaik kayu yang sangat indah. Inilah Saka Tatal, sebuah perlambang bahwa sesuatu yang terpecah belah, jika disatukan dengan tali agama hablullah, akan menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Saka Tatal berdiri tegak, sejajar dengan 3 tiang jati utuh lainnya, menyangga beban Masjid Demak. Hingga ratusan tahun kemudian, ujian belum usai. Setelah bangunan berdiri, para ulama berselisih tentang arah kiblat masjid tersebut. Beberapa merasa arahnya kurang tepat menuju Ka'bah. Perdebatan ini bisa memicu perpecahan jika tidak segera dituntaskan. Sunan Kalijaga kembali maju. Beliau berdiri di depan mihrab, tempat imam. Beliau merentangkan tangan kirinya ke arah Masjidil Haram di Mekah, dan tangan kanannya memegang sudut masjid di Demak. Atas izin Allah, ruang dan waktu seolah dilipat tayul ardi. Dinding masjid menjadi transparan di mata para wali lainnya. Mereka melihat Ka'bah di Mekah nampak begitu dekat, seolah hanya terhalang selembar kain. Sunan Kalijaga menggeser arah bangunan masjid hanya dengan sentuhan tangannya hingga benar-benar lurus menghadap Ka'bah. Sekarang, tidak ada lagi keraguan. Kiblat kita telah lurus menuju rumah Allah, tegas Sunan Kalijaga. Kejadian ini membungkam segala perdebatan dan menyatukan kembali hati para ulama. Bukan hanya soal struktur, Sunan Kalijaga juga memberikan sentuhan filosofis pada atap masjid yang berbentuk tumpang tiga. Beliau menjelaskan bahwa atap bawah melambangkan Islam, tengah melambangkan iman, dan puncaknya melambangkan ihsan. Beliau menolak menggunakan kubah ala Timur Tengah pada saat itu, agar masyarakat Jawa tidak merasa asing. Beliau ingin masjid itu terasa seperti rumah sendiri bagi orang-orang desa. Namun di dalamnya mereka menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Strategi budaya ini membuat penduduk berbondong-bondong memeluk Islam tanpa rasa takut. Masjid Demak telah berdiri. Pilar persatuan telah tertancap. Namun, tugas Sunan Kalijaga belum berakhir. Sebagai wali kutub, beliau harus memastikan estafet kepemimpinan di Tanah Jawa tetap berjalan di jalur syariat. Munculnya konflik internal antara terah kerajaan dan ancaman dari penguasa yang haus kekuasaan
menguji kebijaksanaan sang wali. Di episode terakhir, kita akan melihat bagaimana Sunan Kalijaga mencapai puncak kewaliannya. Setiap perjalanan memiliki muara, dan setiap perjuangan memiliki puncak. Setelah puluhan tahun mengembara dari satu desa ke desa lain, dari satu panggung wayang ke panggung lainnya, Raden Mas Said telah sampai pada makom tertingginya. Bukan lagi sekadar penjaga kali, bukan lagi sekadar dalang. Beliau telah diangkat menjadi wali kutub pemimpin spiritual para wali yang menjadi pasak bumi bagi Nusantara. Di episode terakhir ini, kita akan menyaksikan bagaimana sang wali meninggalkan warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Sebuah busana bagi jiwa manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sebagai wali kutub, Sunan Kalijaga tidak hanya mengurusi masalah dakwah, lahiriah, tetapi juga menjaga stabilitas spiritual di tanah Jawa. Beliau dikenal mampu berkomunikasi dengan seluruh elemen alam. Dikisahkan, para penguasa laut dan gunung datang memberikan penghormatan kepada beliau, tunduk di bawah cahaya tauhid yang terpancar dari dadanya. Namun, semakin tinggi kedudukannya, beliau justru semakin merakyat. Beliau sering terlihat menggunakan pakaian petani biasa, mencangkul di sawah bersama penduduk, sembari membisikkan doa-doa agar tanah Jawa diberkati kesuburan. Ibadah yang paling tinggi adalah ketika tanganmu bekerja untuk manusia, namun hatimu tetap bersujud kepada Sang Khalik. Pesan beliau kepada para santrinya, suatu malam, para wali songo berkumpul di Masjid Demak untuk sebuah musyawarah rahasia. Di sana, mereka mengakui bahwa Sunan Kalijaga adalah wali yang paling mengerti rasa orang Jawa. Beliau diberikan mandat untuk merumuskan tatanan masyarakat yang harmonis antara syariat Islam dan kearifan lokal. Salah satu warisan paling sakral yang ditinggalkan Sunan Kalijaga adalah pakaian surjan. Beliau menciptakan busana ini bukan sekadar untuk menutup aurat, melainkan sebagai media dakwah visual. Surjan itu dari kata sirajen, yang artinya jadilah manusia. Jelas Sunan Kalijaga kepada Sultan Demak. Setiap elemen pada surjan memiliki makna. 6 kancing di bagian kerah melambangkan rukun iman. 2 kancing di bagian dada kiri dan kanan melambangkan 2 kalimat syahadat. Dan 3 kancing di bagian dalam tidak terlihat melambangkan hawa nafsu yang harus disembunyikan dan dikendalikan. Beliau mengajarkan bahwa menjadi muslim tidak harus kehilangan jati diri sebagai orang Nusantara. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Nusantara yang ramah, santun, dan menyejukkan. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Kalijaga sering melantunkan sebuah lagu pendek yang kini abadi, Lir Ilir. Di balik nadanya yang sederhana, tersimpan pesan eskatologis akhir zaman yang sangat dalam. Lir Ilir, tendir wusumilir. Bangunlah, bangunlah, tanamanmu sudah mulai bersemi. Beliau mengajak umat untuk bangun dari tidur kelalaian, mengingatkan bahwa kesempatan hidup di dunia sangatlah singkat. Seperti mampir ngombe, mampir minum. Beliau menekankan pentingnya mengumpulkan amal saleh sebelum kereta jenazah datang menjemput. Kidung ini menjadi senjata terakhir beliau untuk menyatukan hati rakyat, dari anak kecil hingga orang tua. Semua menghafal lagu ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang diajak untuk menuju kesempurnaan iman. Sunan Kalijaga wafat dalam usia yang sangat panjang. Diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Namun, banyak masyarakat percaya bahwa sang wali sebenarnya tidak meninggal dalam arti biasa, melainkan hanya berpindah alam dan tetap mengawasi bumi Nusantara. Saat jasadnya hendak dimakamkan, terjadi sebuah fenomena aneh. Bau wangi bunga melati yang sangat segar memenuhi seluruh wilayah Kadilangu selama berhari-hari. Ribuan orang dari segala penjuru, mulai dari raja hingga rakyat jelata, datang berduyun-duyun dengan isak tangis yang memecah langit. Mereka kehilangan sosok ayah, guru, seniman, dan pelindung. Namun, Sunan Kalijaga telah menitipkan pesan terakhir. Agama jangan dipaksakan dengan pedang, tapi hiasilah ia dengan kasih sayang. Jika kau hancurkan budaya sebuah bangsa, kau akan sulit menanamkan Tuhan di hati mereka. Dari seorang perampok kejam bernama Lokajaya, menjadi penjaga kali yang membatu, hingga menjadi wali kutub yang mencerahkan Nusantara, Sunan Kalijaga telah menuntaskan tugasnya. Beliau membuktikan
bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, ia selalu punya kesempatan untuk menjadi kekasih Tuhan yang paling dicintai. Warisannya mulai dari wayang, gamelan, masjid, hingga filosofi hidup akan tetap mengalir dalam darah bangsa Indonesia selamanya. Kita tidak hanya mewarisi namanya, tapi kita mewarisi jiwanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak Islam. Terima kasih.